Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursila dari kelas A12. Pada mata kuliah Micro Teaching kali ini, dengan tugas ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan tentang RPP atau yang sekarang disebut dengan modul ajar. Untuk RPP atau modul ajar kali ini, saya akan membawakan untuk mapel Akidah Akhlak kelas 8, di mana identitas umumnya sebagai berikut. Dengan tempat mengajar saya adalah di MTS Hanafiah Jenggot Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, kelasnya adalah kelas 8 semester ganjil, di mana fasenya adalah fase D. Materi pokok yang akan saya bawakan adalah membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Tahun pelajaran 2024-2025 dengan alokasi waktu yaitu 8 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Berikut pemaparannya. Untuk capaian pembelajarannya, di sini sudah tertera elemen akidah, akhlak, adab, kemudian juga ada kisah teladan. Kemudian profil pelajar Pancasila di sini mencakup hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, hingga kewirausahaan. Kemudian untuk kompetensi awalnya, siswa mampu menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Kemudian mampu mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif sifat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian juga mampu mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian untuk KKTP-nya yaitu membiasakan siswa melakukan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam, menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari, hingga mampu menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian untuk elemen materinya yaitu tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, syukur, jujur, santun, dan tawadu, serta menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk sarana dan prasarananya antara lain ruang kelas, kemudian alat dan bahannya berupa komputer atau laptop, serta internet. Kemudian untuk materi dan sumbernya saya menggunakan LMS, kemudian modul berupa buku akidah akhlak kelas 8 KMA 83 tahun 2020, kemudian juga menggunakan slide PPT, video, serta gambar. Targetnya adalah peserta didik kelas 8 fase D yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau inklusif. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Apa perbedaan Al-Quran dan kitab sebelumnya? Kemudian kita ke ketersediaan materi, meliputi pengayaan untuk siswa, kemudian alternatif penjelasan, metode pembelajaran atau pemahaman materi oleh siswa. Asesmennya berupa asesmen individu atau kelompok, kemudian bisa juga dengan tes tertulis, pengetahuan, wawancara, atau praktek, dan meliputi individu atau kelompok. Persiapan pembelajarannya berupa menyiapkan materi bahan ajar, menyiapkan lembar kerja siswa, serta menentukan metode pembelajaran. Persepsi yang dapat dilakukan yaitu guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman peserta didik saat belajar sebelumnya, kemudian bagian apa yang terasa paling mengesankan saat belajar di kelas 8, topik pembahasan apa yang masih diingat, apakah topik itu menarik, apa harapan peserta didik saat mengikuti pembelajaran kelas ini, kemudian guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. Aktivitas pemantiknya meliputi guru mengajak peserta didik membaca buku pelajaran. Sambil membaca, pelajar dapat membuat daftar kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. Guru meminta peserta didik secara berpasangan mendiskusikan dari yang belum dan yang sudah diketahui, mana yang menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut. Kemudian peserta didik juga dapat menceritakan tentang materi yang akan dipelajari. Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang dipelajari tersebut.
Kegiatan pembelajaran dilakukan 2 kali pertemuan, di mana setiap kegiatan pembelajaran terbagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang meliputi kegiatan literasi, critical thinking, kemudian collaboration, communication, dan creativity. Dan kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup dengan durasi kira-kira 10 menit. Begitu juga untuk kegiatan pembelajaran yang kedua hampir sama. Kemudian untuk kegiatan asesmen, seorang guru yang pertama kali adalah melakukan refleksi terlebih dahulu. Kegiatan refleksi pada akhir bab ini bertujuan untuk memetakan kemampuan peserta didik kelas 8 di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik untuk bab berikutnya. Pada bab berikutnya, kemudian menilai efektivitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara untuk menyempurnakan pada bab berikutnya. Seorang guru juga dapat menggunakan alternatif pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Asesmennya yaitu ada beberapa asesmen yang dapat dilakukan, antara lain ada asesmen sikap, asesmen pengetahuan, kemudian asesmen hasil belajar. Nah, dan yang terakhir, seorang guru harus melakukan refleksi kembali. Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri atas pembelajaran yang telah dilaksanakan, mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Refleksi guru bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran. Cukup sekian presentasi atau pemaparan saya untuk RPP atau modul ajar Mapel Agita Akhlak kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.